Gedung Kejaksaan terbakar. Mengejutkan, peringatan Gatot kami untuk Jokowi. Hingga ex-jubir Jokowi pun bongkar sesuatu ini. Sungguh berani, ex-jubir Jokowi sebut gedung kejaksaan memang sengaja dibakar. Mantan jubir tim sukses Jokowi di Pilpres 2019, Razman Nasution, menduga terbakarnya gedung Kejaksaan Agung disengaja dilakukan untuk menghilangkan dokumen-dokumen penting. Dia menduga ini terkait beberapa kasus besar, di antaranya seperti kasus Jaksa Pinangki atau Joko Chandra dan kasus Jiwasraya. Saya menduga terbakarnya gedung Kejaksaan Republik Indonesia sengaja dilakukan untuk menghilangkan dokumen dan barang-barang bukti, mengingat Kejagung sekarang sedang serius menangani kasus-kasus besar seperti kasus Jaksa Pinangki dan Jiwasraya, kata Razman dengan nada geram Sabtu 22 Agustus 2020. Razman juga menilai ke depan agar jika ada kasus-kasus besar yang sedang ditangani baik oleh Kejagung, Polri, dan KPK, sebaiknya dilakukan secara silent, alias tidak perlu dipublish. Karena, lanjut dia, akan banyak orang yang ketakutan dan mempersiapkan diri untuk mengambil langkah aman dan menyelamatkan diri. Jika sudah matang kasusnya, langsung diproses pengadilan, tutur Razman. Razman menyebut juga mencurigai pernyataan Kasuspen Kejagung yang mengatakan tidak ada dokumen yang terbakar terkait kasus yang sedang ditangani Kejagung. Menurutnya, tidak perlu buru-buru mengatakan tidak ada dokumen yang terbakar terkait kasus yang ada di Kejagung. Apa dia tahu kalau misalnya berkas dipindahkan dari gedung satu ke gedung lain oleh oknum di Kejagung? Harusnya selesaikan dulu penanganan gedung oleh pemadam kebakaran dan memang berkas-berkas aman, baru bicara, tegas Rahman menyesalkan. Razman juga mengingatkan agar gedung Mabes Polri dan KPK untuk juga selalu waspada, karena bisa jadi sasaran berikutnya. Oleh karena itu, inilah peringatan untuk Jokowi. Langkah apa yang Presiden harus lakukan setelah terbakarnya gedung Kejagung? Agar lebih jelas, saya akan mengurai kronologi kejadiannya. Pertama, Sabtu sejak 19:10 sampai Ahad subuh terjadi kebakaran yang meluluh lantakkan gedung Kejagung. Sore esok harinya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan bahwa perangkat kejaksaan akan bekerja di Badan Diklat Kejagung di Ragunan, Jakarta Selatan. Kedua, Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Tubagus Ade Hidayat, sebagaimana diberitakan media, menyatakan bahwa kerusakan gedung cukup parah. Api dilaporkan berasal dari lantai 6 kemudian menyebar sampai ke lantai dasar, sehingga tak ada satupun lantai yang tidak terbakar. Ketiga, melihat foto-foto yang beredar di media sosial, kondisi bangunan akibat kebakaran menjadi gosong berwarna hitam. Seluruh kaca ruangan pecah dan mesin AC di tiap lantai ikut terbakar. Seluruh lantai habis terbakar, tidak ada yang tersisa selain kerangka beton bangunan. Keempat, gedung tersebut terdiri dari 6 lantai, dengan rincian lantai 2 adalah unsur pimpinan, yakni Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Wakil Jaksa Agung Setia Untung Ari Muladi. Lantai 3 dan lantai 4 adalah bidang intelijen. Lantai 5 dan lantai 6 itu urusan pembinaan. Kelima, Jaksa Agung mengatakan gedung yang terbakar tersebut adalah cagar budaya karena usianya mencapai 52 tahun. Gedung dibangun tahun 1961 dan diresmikan pada 1968. Gedung Kejagung sudah 3 kali mengalami kebakaran, yaitu pada 1999, 2003, dan terakhir Sabtu lalu, 22 Agustus 2020. Keenam, untungnya saat kebakaran, 25 tahanan Kejaksaan Agung dapat dievakuasi sehingga dilaporkan tidak ada korban jiwa. Ketujuh, status cagar budaya. Menurut Undang-Undang Cagar Budaya ditetapkan oleh wali kota berdasarkan rekomendasi tim ahli. Kedelapan,
melihat apa saja gedung cagar budaya di Kecamatan Kebayoran Baru melalui website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tidak tercantum nama gedung Kejaksaan Agung. Dalam website hanya terdapat 3 gedung saja, yaitu Masjid Agung Al-Azhar, Museum Polri, dan Rumah Brigjen DI Panjaitan. 9. Publik merasa heran dengan klaim cagar budaya oleh Jaksa Agung yang tidak sesuai dengan referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Kecamatan Kebayoran Baru, tempat di mana gedung Kejagung berdiri. Selanjutnya, kita akan membahas kinerja Jaksa Agung. Pertama, gedung Kejaksaan Agung menjadi rumah kerja Jaksa Agung. Keamanan dan keselamatan jaksa yang bekerja di dalamnya adalah tanggung jawab Jaksa Agung. Jaksa Agung adalah pejabat political appointee, dipilih oleh Presiden Jokowi, yang dipercaya memastikan instansi kejaksaan bekerja sebagaimana mestinya. Kedua, terbakarnya gedung Kejagung telah mencoreng reputasi Jaksa Agung. Jaksa Agung kehilangan tempat bekerjanya dan harus pindah ke gedung Diklat Ragunan. Tentu, kinerja tempat baru tidak dapat disamakan sebelumnya. Ketiga, Jaksa Agung ST Burhanuddin membantah kalau ada sejumlah dokumen atau berkas kasus yang terbakar. Burhanuddin mengaku alat bukti dan barang bukti terkait perkara yang ditangani tidak disimpan di gedung utama. Namun, berdasarkan keterangan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman, diketahui bahwa CCTV Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang sedang diinvestigasi bidang intelijen kejaksaan ikut terbakar. Keenam, CCTV yang merekam kegiatan Pinangki waktu pertemuan dengan pengacara Joko Chandra, Anita Kolopaking, ikut musnah terbakar api, katanya. Keterangan petinggi kejaksaan dan Menko Polhukam harus dianulir sepertinya, karena seluruh lantai sudah terbakar habis dan ada bukti CCTV Jaksa Pinangki yang terbakar. Jadi, apa yang harus Presiden lakukan? Pertama, melihat besarnya perhatian publik terhadap kasus Joko Chandra, terutama setelah terbakarnya gedung Kejagung, harusnya Presiden Joko Widodo langsung mengambil alih penegakan hukum kasus tersebut. Presiden perlu membentuk tim task force kasus Joko Chandra yang diisi oleh orang-orang yang memiliki reputasi tinggi dalam penegakan hukum. Kedua, Presiden perlu segera memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas dugaan pembakaran gedung penegakan hukum itu. Bila ada kaitannya dengan upaya penghilangan bukti kasus besar, maka harus dibuka secara transparan. Otak dari pelaku kejahatan tersebut harus ditangkap dan diungkap agar menjadi jera di hadapan hukum. Presiden Jokowi harus pimpin langsung pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan jabatan atau wewenang dalam kasus Joko Chandra tersebut. Ketiga, bila pernyataan kebakaran terjadi karena kelalaian petugas, maka Jaksa Agung harus dievaluasi karena gagal menjalankan protokol keselamatan dan kesehatan, khususnya di waktu seperti sekarang, yaitu pandemi COVID-19. Evaluasi menyeluruh terhadap penerapan protokol di seluruh kementerian atau lembaga perlu juga dilakukan. Bisa jadi, kasus kebakaran tersebut adalah fenomena gunung es dari lalainya birokrasi dalam menerapkan protokol keamanan dan kesehatan di kantor pemerintahan. Keempat, jelas sekali bahwa seiring dengan terbakarnya gedung Kejagung, reputasi para jaksa di Indonesia sangat merosot. Ketidakmampuan menjaga gedung sendiri akan dipersepsikan ketidakmampuan para jaksa menjalankan tugas-tugas yang diembannya. Apalagi, kasus Jaksa Pinangki yang membuktikan oknum petinggi kejaksaan sudah bermain mata dengan pelaku kejahatan. Sungguh tragis penegakan hukum di Indonesia. Kelima, adalah tugas kepala pemerintahan untuk memastikan bahwa perangkat penegak hukumnya seperti Jaksa Agung bekerja dengan baik. Bila Jaksa Agung lalai, maka sudah saatnya dievaluasi dan digantikan tanpa menunggu reputasi kejaksaan semakin hancur. Keenam, saatnya Presiden bertindak tegas untuk memastikan di masa pandemi COVID-19 ini tidak boleh ada pejabat yang lalai akan tugas-tugas yang diembannya. Tindakan tersebut perlu dilakukan agar para menteri dan birokrasi tidak main-main.
lagi menjalankan protokol keamanan dan kesehatan, minimal di lingkungan tempat pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, jangan ada lagi gedung pemerintahan terbakar di masa penebaran PSBB COVID-19 ini. Bagaimana menurut pendapat Anda?